Oh ini ada mic. Ada mic. Ya sebentar guys, sebentar. Iya sebentar. Ya, masukin. Oke. Kawan, sudah? Bismillah. Pakai mic ini? Pakai mic, ya. Ya, terima kasih. Siap? Ya, rekan-rekan media, alhamdulillah proses Pilkada Jakarta sudah kita lalui ya dengan luar biasa, seru, menegangkan ya. Saya kira itulah keindahan demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa bernegara. Nah, menanggapi hasil hitung cepat ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error ya. Oleh karena itu yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya, kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum menurut saya Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya. Jadi lebih
rekonsiliatif kan, yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif yang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya, dengan segala tantangan-tantangannya. Nah, mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat, karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya. Tinggal masalah tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, kepada tim ses, Pak Arza Patria dan jajarannya, kepada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu, dan lain-lain yang menyelenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, tergabung dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya. Beginilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Yang penting kejujuran, kualitas, ya, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum itu rangkuman dari apa yang pasangan Ridho respon terkait hitung cepat sampai hari jam ini yang relatif sudah stabil ya. Terima kasih. Tetap optimis. Dan tentunya kami selalu dan tetap optimis ya, terkait ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Yakin benar dapat. Dan insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkannya. Amin. Ayo Mbak. Perhitungan kita 2 putaran. Ya, kalau di internal kita hampir sama, mendekati keakurasian dari hitung cepat. Jadi tidak ada yang tembus 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Kalau misalnya memang terjadi putaran kedua, apa strategi akan dilakukan? Kemudian kan menunggu sampai 18 Desember itu apa yang kira-kira Kang Emil dan Pak Susatyo? Ya, tentunya kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah 2 putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Bang, evaluasi yang dilakukan apakah termasuk juga mengevaluasi Pak? Gantian. Ini kan hasil Quick Count yang keluar itu kan agak berbeda dengan slogan yang selama ini
dikatakan oleh Rido ya 1 putaran. Ini sejauh ini emang kalau Kang Emil lihat apa sih kekurangan di lapangan selama kampanye itu kan sehingga kemungkinan ada 2 putaran itu? Ya, evaluasinya terlalu banyak ya Mbak. Jadi dinamik politik itu bukan matematik ya. Ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini. Tapi poinnya hasil evaluasi, hasil hitung cepat ini justru baru akan dievaluasikan, baru akan dibahas, sehingga saya belum punya jawaban pasti dimensi-dimensinya seperti apa karena terlalu kompleks. Apalagi kalau saya perbandingkan dengan 2 pilkada yang pernah kami lalui itu memang parameternya ternyata jauh berbeda. Kang, ini Kang sendiri didukung dengan banyak partai politik. Kang Emil melihatnya apakah partai pengusung Kang Emil sudah bekerja dengan partai? Ya, tadi ini pertanyaannya sama, bahwa dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali. Tentang koalisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama 2 kali pilkada mempercayai hasil hitung cepat. Itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan tadi. Terima kasih dengan semangat optimisme di putaran kedua, insya Allah bisa jauh-jauh lebih baik. Terakhir, ada suara 10% di lembaga tertentu, masih ada di 02 gitu. Apakah ada upaya untuk komunikasi dengan 02? kalau komunikasi selalu dilakukan ya, karena satu suara pun penting. Memang yang luar biasa di luar prediksi ya, mungkin teman-teman media menyimak yang 02 juga itu contoh surveinya selalu di angka 5, 3, 4, realitanya tembus 10%. Ini kan luar biasa ya. Jadi hormat saya juga untuk kontestasi dari Pak Dharma dan Pak Kun yang fighter juga, luar biasa. Saya kira itu menjadi sebuah catatan, dan karena kalau nanti kami ke putaran kedua hanya 0103, ya maka kami harapkan kepada warga yang melabuhkan suara di 02 bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya bilang lagi, kekuatan kami terbatas. Kemenangan ini bukan berarti menentukan kualitas seseorang, baik integritas, elektabilitas, maupun etikabilitas. Seharusnya kan elektabilitas itu yang terakhir. Setelah ditentukan etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Namun apa yang terjadi? Karena konsep intelijen di mana pembangunan opini didahului dengan mempengaruhi massa. Ini adalah psikologi massa. Dengan menayangkan hasil survei, sehingga hasil tersebut merasionalisasi apa yang sebenarnya belum rasional, supaya menjadi pembenaran ketika nanti hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Tapi buktinya hasil survei yang kemarin bertolak belakang dengan hasil survei hari ini, membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu celah di mana kita bisa lebih baik lagi manakala kami yang mengendalikan hasil survei, karena kami yang meminta untuk angka berapa kami berada dalam posisi itu. Itu sebenarnya. Kita lihat aja, karena apa yang kami perjuangkan bersama Pak Kun adalah menyelamatkan jiwa keluarga kita. Ke depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah memberikan warning kepada seluruh warga Jakarta, bahkan rakyat Indonesia, bahwa waktu kita terbatas dan kesempatannya adalah sekarang. Tidak sekarang, tidak lagi ke depan.
Jangan dipikir ke depan Indonesia akan semakin baik, tetapi akan semakin tidak baik-baik saja. Saya tidak menakut-nakuti, data sudah jelas, dan kemudian Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa tahun 2018, bahwa tahun 2030 nama Indonesia hanya tinggal nama. Artinya nama negara Indonesia masih ada, tetapi sudah di bawah kendali asing secara total, di mana nanti rakyat waspada, kita akan berada dalam antrian panjang untuk menerima yang kita kenal dengan makanan gratis. Kita telah menjadi budak karena kita tidak mau berpikir cerdas, tidak mau merubah diri. Suatu bangsa akan berubah apabila bangsanya sendiri mau merubah dirinya. Pada keputusan untuk para pemilih yang 10% ini nanti di putaran kedua dan menggunakan suaranya untuk memilih dua pasangan yang akan berkontestasi lagi di putaran 2003 Jakarta, nanti ada pesan para pemilih yang 10% hari ini. Itu nanti biar saja kita berkembang. Kami akan berdoa dulu, dan sebenarnya tanpa kami minta, mereka-mereka yang memilih kami, yang mempunyai kesadaran, hanya satu, mereka ingin keluarganya diselamatkan, mereka ingin keluarganya hidup layak. Hanya itu saja, bukan cuma layak, tetapi aman jiwanya, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti dengan regulasi yang mencekek, contohnya dengan kenaikan pajak. Seharusnya pajak semakin rendah, bukan semakin tinggi. Semakin tinggi menunjukkan bahwa rakyat merasa diperas. Dengan kondisi ekonomi yang semakin menurunkan akibat inflasi, rakyat makin menderita. Saya berharap siapapun nanti yang memenangkan kontestasi ini, tetap tolong titip rakyat, lindungilah rakyat ini, karena hanya itu yang menjadikan Indonesia tetap ada. Sebagai manusia biasa, kita selalu harus berkomunikasi. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan buah-buah pikiran. Saya akan tetap konsisten untuk tidak menjadi pemimpin yang bodoh, tidak menjadi pemimpin yang pengecut, apalagi pengkhianat. Oleh sebab itu, apabila perjumpaan itu terjadi atau komunikasi terjadi, maka yang akan kami sampaikan hanya satu: tolong jangan khianati harapan dari rakyat warga Jakarta. Saya tidak mengakui kekalahan, ya. Saya tidak, bukan berarti saya mengakui kekalahan. Artinya apa? Biarlah ini berjalan apa adanya. Kekalahan itu persepsi, ya. Bagi kami yang pakai bemo, ya, terus melawan yang pakai Lamborghini. Kalau yang Lamborghini bisa 100 meter, kami bisa 25 meter, berarti kami yang menang sebenarnya. Di situ ukurannya. Inilah ukuran bicara keadilan. Ya, kalau seorang anak kecil berantem sama orang tua, lalu dia masih bisa bertahan sekian lama, berarti dialah yang menang. Jadi kemenangan, kami tetap menganggap bahwa ini kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di mana kami berusaha untuk memperjuangkan keselamatan rakyat, dan kami anggap sampai di sini rakyat sudah mulai sadar bahwa akan ada potensi ancaman di mana rakyat harus bersiap-siap apa yang akan terjadi di depan. Saya tidak menakut-nakuti supaya rakyat melek, dan apabila nanti terjadi sesuatu, maka rakyat akan mengingat legacy yang telah kami lakukan untuk memperjuangkan keselamatan rakyat, sehingga rakyat akan mengatakan betul apa yang disampaikan oleh Pak Dharma dan Pak Kun selama ini. Tolong diingat itu. Ini adalah legacy terakhir kami. Ya, sebetulnya tadi sudah cukup banyak disampaikan Pak Dharma. Ya, jadi memang kalau dilihat dari anggaran yang sangat terbatas, ya, kita bisa mencapai ini adalah suatu keberhasilan kami. Dan bagi kami, tadi Pak Dharma juga sampaikan, jabatan itu bukan tujuan kami, tetapi manfaat dan kontribusi bagi warga Jakarta itulah yang terpenting. Manfaat itu bisa dengan segala kapasitas, ya.
tetap memiliki berbagai peran dan kapasitas. Untuk itu tetap kita perjuangkan warga Jakarta walaupun dengan kapasitas yang lain. Tetapi kita merasa hari ini bahwa kita sudah memenangkan pertandingan. Kontribusi kami adalah tetap konsisten menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Itulah kontribusi kami dan itu yang kami lakukan, dan 10% kami capai itu buat kami adalah suatu keberhasilan karena kami bukan siapa-siapa. Kami bukanlah public figure juga. Kami bukanlah orang yang didukung oleh kekuatan luar biasa, tetapi kami hanya didukung oleh hati rakyat yang rindu mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh melindungi mereka. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau soal pergaulan di Jakarta, saya rasa saya lebih paham. Karena saya dari kecil ada di Jakarta dan pergaulan saya kemana-mana. Hanya masalahnya kami tidak punya kekuatan finansial dan juga kekuatan politik. Karena kami hanya datang dari rakyat, berusaha untuk memperjuangkan dan berubah fenomena bahwa kontestasi bisa dilakukan walaupun tidak didukung oleh partai. Kami akan membuka hasanah baru supaya rakyat jangan ragu-ragu, jangan takut untuk berjuang dan bersuara manakala ada hak-hak yang dikebiri atau diperkosa ataupun dijajah. Mari sama-sama kita ingat keadaan hari ini dan ke depan kita berjuang terus sampai Tuhan memanggil kita. Kalau dibilang berapa, saya tidak tahu pasti. Yang pasti dari kami berdua itu sangat-sangat minim. Yang lain itu kami nggak bisa hitung karena sifatnya volunteer. Siapa saja yang datang ke lokasi, tahu-tahu ada yang memprovide, nyiapin gerobak untuk warga makan dan sebagainya. Itu kami nggak bisa hitung. Kami harus tanya dulu dan seringkali kami tidak bertemu langsung dengan orang yang mendukung itu. Jadi ini betul-betul di luar dugaan kami ya untuk melakukan menerima kondisi seperti itu. Dan kenapa juga kami sudah berusaha untuk memaksimalkan bertemu dengan masyarakat, tetapi 2 bulan waktu yang terlalu singkat untuk bertemu dengan warga dalam masa kampanye di Jakarta yang begitu luas ini. Kalau misalnya kami masih memiliki 2 bulan lagi, mungkin akan berbeda hasilnya. Karena dengan pertemuan langsung akan terbangun chemistry antara kami dengan warga dan bagaimana kami punya waktu untuk meyakinkan. Tetapi inilah regulasi yang ada, yang harus kami hormati bersama. Makasih. Ya, makasih. Ya, makasih. Selamat istirahat. Nah, kami sudah boleh istirahat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%, menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon
tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin gak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.